Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Tentunya materinya ataupun soalnya sudah teman-teman isi. Ada 30 soal yang sudah saya berikan pada teman-teman semua. Ingat, di sosiokultural, kita mencari mana yang lebih baik untuk kepentingan nusa dan bangsa. Jadi artinya mana yang lebih cenderung ke soal-soalnya yang memiliki toleransi yang tinggi, soal-soal yang menunjukkan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baik, bagi teman-teman yang sudah mendengar suara saya, silang ketik yes. Oke, sambil menunggu yang lain, eh, untuk pengumuman administrasi kapan, teman-teman? Ada yang sudah dapat infonya, kapan katanya? Administrasi kapan? Minggu kedua Februari. Waduh, ini masih lama ya. Baik, termasuk juga ada beberapa hari kemarin yang kita dilibur, nanti ada gantinya lah. Saya ganti, jadi teman-teman gak usah khawatir karena kita akan panjang belajarnya dan kita baru akan memulai untuk Jum pagi adalah mulai Februari. Mungkin Senin depan kita sudah mulai Jum pagi, mungkin jam 8 atau jam 5 nanti kita kesepakatan kita ya. Baik, kita mulai untuk nomor pertama, tetapi ada kisi-kisi yang harus teman-teman pahami bahwa sosiokultura adalah terkait dengan bagaimana Anda menjaga persatuan dan kesatuan. Itu fungsinya di sana. Jadi bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan itu yang menjadi kuncinya atau clue-nya dari materi sosiokultural. Nah, silahkan teman-teman, nomor pertama kira-kira mana yang sesuai? Silahkan tulis nomornya, kemudian sebutkan eh, apa apa jawaban Anda. Jangan lupa subscribe lah ya nanti di YouTube-nya. Teman-teman silahkan subscribe. Karena kadang-kadang saya memberikan materi untuk umum dan itu mungkin bisa bermanfaat untuk Anda. Ya, silahkan di subscribe nanti di YouTube-nya. Karena semuanya yang tahun kemarin itu juga ada beberapa yang saya angkat yang dijadikan boleh dilihat publik gitu ya. Jadi Anda silahkan cek di YouTube supaya Anda mendapatkan informasi ataupun pembelajaran yang nambah gitu ya. Baik, kalau kita lihat dari analisanya apa tindakan panitia. Nah, yang pertama dia depresi berat ya. Depresi berat dan pasiennya dinyatakan sudah ditolak ya, ditolak. Tapi sudah berobat sampai sembuh. Nah, kalau berobat sampai sembuh, secara kuliah yang melanjutkan sekolah spesialis ditolak ya, karena panitia ada riwayat gangguan jiwa tersebut. Menurut Anda sebagai panitia, ya harusnya kalau memang sudah sembuh, kalau Anda sudah sembuh, flu, terus dianggap flu, terus Anda nggak di ini ya. Tapi kan ini jiwa. Itulah masih ada stigma. Jadi benar-benar seharusnya, nah ini harusnya jawabannya seharusnya pada selesai kesempatan Madina. Ya bagus yang D seharusnya panitia selesai memberi kesempatan pada Dina. Ya harusnya diterima. Kenapa? Karena dia sudah sembuh. Ya, karena sudah sembuh. Karena dia depresi berat karena kehilangan orang tuanya. Ya, kalau sudah sembuh ya bukan bukan si Jopren itu ya. Bukan si Jopren masalahnya. Ini satu. Nomor dua, silakan.
Nah, apa yang harus Anda lakukan bila menemukan orang-orang seperti ini? Jadi yang jawabannya jawaban malaikat. Jawaban malaikat. Coba cek. Silahkan jawabannya jawaban malaikat. Saya bilang. Baik, kita mulai dari jawaban malaikat. Kita lihat nomor tiga, tiga orang B, B, B. Yang pertama bersedia terbuka terhadap kritik. Ya, harusnya kritik itu tidak hanya sebagai bahan evaluasi diri, tetapi juga sebagai ini lebih baik ini lebih baik dibanding nomor C. Kalau nomor C, saya jadikan kritik sebagai bahan evaluasi diri. Nah, evaluasi diri aja kan. Nah, ini yang baik itu adalah dijadikan sebagai masukan yang membangun. Ada orang yang mengkritik ya, fokus aja kita. Nomor tiga, silakan teman-teman. Nomor tiga, ya ini toleransi ya, toleransi ya. Anda harus menerima toleransi. Jawabannya yang bagus yang nomor tiga adalah E. Benar, nomor tiga E. Kenapa nggak B? Ya, jadi kan judulnya lihat konstruksi soalnya lihat cuti kegiatan juga melimpahkan pekerjaan itu melimpahkan ya anda nggak usah ini mungkin juga anda suatu saat melimpahkan pekerjaan pada dia ya jadi nomor tiga adalah E jadi lihat jangan lupa lihat konteks pertanyaannya dan untuk itu anda harus belajar membaca cepat karena di ujian tidak ada istilah jeda dulu tetapi anda suka atau tidak suka Anda bisa langsung nggak ada pengurangan karena Anda tarik napas jadi waktunya mundur enggak. Jadi mau tidak mau Anda harus menggunakan itu ataupun menggunakan kemampuan membaca cepat itu harus benar-benar bagus. Nomor empat silakan teman-teman. Nomor empat silakan. Nomor empat silakan. Empat silakan. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama dia, kemudian anak gelandangan mengatakan dia lapar dan minta uang. Berarti Anda ngasih, kalau yang sebelah sana, ini pernah ya di manajerial, ya, aku bola kebalik ya. B ya, pernah di manajerial dibahas ini. Pernah di manajerial. Kemudian nomor lima, silahkan. Nomor lima. Berarti Anda berlibur ke kampung sahabat Anda, latar belakang agama dan budaya, mengajak mampir ke salah satu warung makanan dan dia memesan makanan kesukaannya tetapi terlarang bagi Anda. Maka sikap Anda adalah silakan nomor lima teman-teman.
Atau gini teman-teman, halo halo, ada yang sudah mendengar suara saya karena barusan kita down internetnya karena saya takut bolak-balik ini. Bolehkah Kak kita untuk saya pertanyaannya, bolehkah saya pembahasannya besok, pembahasannya supaya internetnya nggak down ini internet down di saya. Kalau misalnya boleh besok, tapi kalau jelas ya sekarang saya lanjutkan sekarang. Tapi kalau misalnya down, kan barusan juga tiba-tiba terputus, saya besok kita usahakan besok pukul 19. Oke, kalau jelas ya nggak apa-apa. Baik, nomor 5 silakan teman-teman. Tapi kayaknya rekamannya ya nggak beres ya, nggak beres rekamannya nih. Oke, nomor 5. Barusan tiba-tiba keluar masalahnya. Silakan. Oke, nah di sini jawabannya adalah apa yang harus tidak memakannya ya, tidak memakannya, tidak memakannya. Tapi Anda bertanya suatu hal yang terkait dengan budaya mereka. Kemudian 6, dalam rangka merayakan ulang tahun rekan kerja anaknya, mengundang meminta datang ulang tahun anaknya besok sama, ini soalnya hampir sama kemarin ya, hampir sama. Datang dan kalau nggak kita acara selesai ini pernah. Sekarang ke bola kebalik. Ya, ini ya nomor 6 sudah jelas. Pernah kemarin kita keluar. Nomor 7 silakan. Nomor 7 silakan nomor 7 teman-teman. Nomor 7 silakan. Nomor 7 silakan. Nomor 7 Anda mau keluar ke luar negeri tersebut liburan dititipkan ke rumah Anda. Nah, menjadi perpanjangan orang tua ya. Nomor yang terbaik adalah menjadi perpanjangan orang tua. Oke, kemudian nomor 8. Nomor 8 silahkan. Nomor 8 Anda ditugaskan oleh atasan bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya di sana ternyata daerah itu mayoritas berhijab. Maka Anda pun berhijab juga. Nah, jawabannya adalah C ya. Karena ingat bahwa sosiokultural adalah menghargai daerah setempat. Menghargai ya, judulnya menghargai daerah setempat. Kemudian nomor 9. Nomor 9. Nomor 9. Silakan nomor 9. Sama, pokoknya sosiokultural itu menghargai orang-orang yang ada di tempat tersebut. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itu ya kuncinya. Jadi kalau di sini mewarnai rambut identik dengan preman, ditakuti ya, maka jadi jawabannya adalah D ya. D jawabannya ya. Kembalikan lagi ke asal. Dibikin rambut hitam lagi. Dibikin rambut hitam lagi. D. Jadi logikanya gampang. Di sosiokultural adalah mana yang menunjukkan penghargaan terhadap budaya setempat. Itu kuncinya. Jangan menghafal soal, tapi pahami bahwa kuncinya adalah pilih jawaban yang menunjukkan penghargaan terhadap adat kebiasaan, toleransi, empati, dan lain sebagainya. Yang penting pilih jawaban yang itu akan memperkuat silaturahmi, itu akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Itu yang kalian pilih, yang terbaik untuk bangsa dan negara. Silakan nomor 10, teman-teman. Silakan nomor 10. Nomor 10. Anda baru saya minta pekerjaan di sebuah perusahaan di mana karyawannya berlawan jenis dengan Anda suatu hari. Nah, ini kadang-kadang kita konflik. Bagaimana kita mengatasi supaya konflik itu tidak terjadi? Ya, jadi kita tidak membuat konflik di sebuah eh, tempat. Ya, maka bagaimana kita supaya menghindari terjadinya konflik? Jawabannya adalah ini. Jawabannya. Silakan nomor 11, teman-teman. Nomor 11, silakan. Nomor 11, silahkan. Di suatu, di dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat. Biasa saya dalam situ terjadi perdebatan, ya. Kira-kira yang mana? Memahami kedua belah pihak. Yang paling baik adalah kabur aja. Kabur aja. Tapi kalau di sini Anda cari yang mencegah terjadinya apa namanya? Perpecahan. Nomor 12, ayo. 12. Kuncinya sudah dapat, kuncinya sudah dapat. Ya, kuncinya sudah dapat. Prinsip dari sosiokultural apa? Tadi sudah saya bilang tadi, ya. Bagaimana reaksi Anda menyikapi kekerasan yang sudah di jalanan? Nah, di jalanan, ya. Jalanan ikut jadi reman, ikut jadi reman, ya. Silahkan, nomor 12. Silahkan, 12. Bagaimana reaksi menjaga kekerasan, takut dan trauma, kemudian tanda pusing, masih pada tahap A. Yang ada berarti jawabannya adalah sudah jelas jawabannya adalah C, ya. Silakan nomor 13, 13 silakan teman-teman.
Oke. Anda tujuh sebagai pemimpin sebuah. Nah, sebagai sebagai memimpin sebuah ya, sebuah pertemuan mungkin ya, sebuah rapat. Rapat mungkin ya. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap Anda karena Anda harus bermimpin loh. Yo, harusnya gimana? Anda pemimpin. Pemimpin harus mencegah supaya tidak terjadi gesekan. Kalau orang kayak gitu ya repot nanti. Ya, silakan nomor 14. Jawabannya. Jika atasan Anda memberikan pendapat dan masukan kepada saya, maka saya kemudian memberikan pendapat dan masukannya. Yang paling baik adalah C ya. Saya introspeksi diri saya, kemudian memperbaikinya. Kemudian nomor 15, teman sekantor saya mengalami musibah. Empati. Di saat yang sama, pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Langkah yang saya lakukan adalah, yo, yang mana? Karena ingat yang mana? Berarti telepon dulu bentuk dari empati. Oke, mantap. Nomor 16, di dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar budaya. Maka dalam kelompok kerja, Kem- kemarin saya bilang di di sosiokultural ya, bahwa kalau Anda dalam kelompok, Anda tidak boleh menjadi diri Anda, tetapi Anda harus menjadi bagian dari kelompok. Kalau Anda masuk ke Indonesia, maka Anda tidak boleh menganggap bahwa saya Sunda, kamu Jawa, kamu Medan, tetapi kamu harus berpikir saya Indonesia. Nah, jadi jawabannya adalah ini. Konteksnya dalam kelompok. Maka kita harus menjadi anggota kelompok. Jadi kalau jadi anggota kelompok, maka apapun kita harus hati-hati. Karena apapun yang terjadi pada kelompok, ataupun apapun yang Anda lakukan, maka itu akan dampaknya pada kelompok. Itu penting. 17. Anda baru saja mendapat pekerjaan sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawan, tadi sudah ya. Nah, ini sudah. Ini kok dua ya? Waduh. Nah, ini berjemur, Berjemur nih, ada nomor 18. Nomor 18 berjemur. Oke. Tapi sudah tidak pernah. Nah, sudah tidak pernah lah. Berarti tidak menyemur lagi ya. Berarti jawaban yang ini adalah kita bersikap profesional dan proporsional netral. Nomor 18. Nomor 19, silakan. Bau badan. Sikap Anda adalah bau badan. Anda yang pergi kalau bau nggak kepadamu. Ya, daripada Anda yang ngalah. Daripada ya kita yang ngalah. Kemudian nomor 20. Anda tugasnya daerah yang punya kebudayaan berbeda, tim juga latar belakang yang berbeda dengan sikap Anda adalah, nah, jawabannya adalah berbaur ya, berbaur. Coba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Kan tidak menyatakan bahwa Anda harus makan yang haram-haram kan, enggak kan? Kan ini. Sehingga kadang-kadang di X itu saya kadang-kadang ngeri gitu. Kalau saya sebagai orang Islam gitu ya. Orang Islam itu katanya enggak apa-apa korupsi. Yang penting enggak makan babi.
Kadang-kadang di X itu kan sadis-sadis kalau sudah di X itu ya. Aduh, gak bilang aduh ya Allah. Gitu. Tapi itulah kita. Gitu. Tapi kita ketawa aja lah, nggak usah terprovokasi dengan hal-hal yang seperti itu. Biasa saja. Teman kalau saya memberikan hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai, sikap saya, kita nggak usah berupaya untuk menyenangkan orang lain, menyimpan sebagai kenangan, menyimpan aja sebagai kenangan. Gak usah kita berusaha kalau kita nggak suka, lantas kita ya simpan aja sebagai kenangan. Lo teman kantor kok, kalau anda emang anda kalau nggak suka pakai baju uping, disuruh pakai baju pink akan dipakai nih. Kalau saya simpan aja. Ya, nomor 22, televisi kurang mendidik melihat fenomena tersebut, mengajak pihak-pihak yang berwenang, dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Jadi ini Anda lebih hebat ya. Ini mengajak, nggak usah demo. Jadi kita diskusi. Oke. Ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu sepeda motornya macet. Dan bank yang terdekat 100 meter empati ya. Ya, maka yang saya lakukan adalah eh, menunjukkan aja biasanya kalau kita sehari-hari membantu. Nah, yang bagus adalah membantu ke bengkel, menghargai orang, empati. Nah, jadi polanya Anda yang harus Anda pahami adalah polanya. Jangan Anda menghafal soal, karena kalau Anda menghafal soal rugi, Anda banyak banget soal. Tapi justru yang harus Anda pahami adalah polanya gimana, cara menjawab itu gimana. Itu yang penting bagi Anda. Jadi Anda tidak terjebak dengan hafal menghafal, tetapi Anda memahami polanya, memahami teorinya, baru mengerjakan. Oke, nomor 24. Silakan nomor 24. Nomor 24, ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melalui jalan raya melihat banyak orang membuang sampah. Nah, ini Anda harus menjadi role model. Ya, role model. Memberikan contoh. Ya, memberikan contoh. Mana A dan C, ya, A dan C itu kalau kita lihat level kompetensi, itu yang tinggi yang mana? Level kompetensi yang tinggi yang mana? Oh, level kompetensi yang mana? Yang paling tinggi. Nah, kita sekalian ingat-ingat, ingat-ingat. A dan C yang level kompetensi yang tingginya yang mana? Yang paling tinggi. Supaya Anda lebih paham. Jadi jawabannya adalah mengajak orang lain, menggerakkan orang-orang itu lebih tinggi kompetensinya dibanding hanya untuk diri sendiri. Kalau mengerjakan diri sendiri, itu kompetensinya satu. Tapi kalau menjadi mengajak orang lain, itu bisa dua. Atau memberikan contoh, itu tiga. Itu kan. Kemudian nomor 25. Ketika sedang naik motor di jalan mendekati kampus tempat saya kuliah dulu, saya melihat salah seorang dosen yang saya dulu terkenal galak sedang jalan. Maka saya akan pura-pura tidak tahu. Nomor 25, yuk. Yang paling baik adalah menyalami dosen dan memberikan tumpangan. Ya, itu yang bagusan itu ya, yang bagus. Kenapa enggak A? Kenapa enggak A berhenti menyalami dosen? Enggak kan? Dia berjalan, saya naik motor, boncengan, ya, menawari itu. Orang timur itu ya, menawari. Kalau berhenti menyalami, dia jalan nggak diajak. Dasar anakmu, dasar gitu kan. Nomor 26, ada pegawai baru yang
Bersikap tidak soal terhadap Anda. Sikap Anda adalah mengingatkan ya, mengingatkan. Jawabannya adalah tidak mendoakan, mengingatkan. Jawabannya adalah B ya, B jawabannya. B jawabannya, mengingatkan. B jawabannya ya. Kemudian nomor 27, hubungan dengan rekan kerja yang baik dapat tercermin dalam bentuk relasi yang baik butuh waktu saat atasan tugas pada kita sedang memberikan butuhkan, saling bantu membantu saat mereka mengalami kesulitan. Nah, jawabannya yang paling malaikat itu adalah yang ini, yang paling bagus, empati namanya. Kemudian nomor 28, bagaimana reaksi Anda menyikapi kekerasan di jalanan tadi sudah ya? Melaporkan tadi sudah. Kemudian siap menerima panggilan, proses rekrutmen. Ketika Anda berangkat mengikuti rekrutmen tersebut, tengah jalan Anda melihat, nah kemarin kita sudah bahas di di manajerial, kalau Anda orang yang pertama tolong, tapi kalau Anda sudah lihat, Anda upayakan integritas. Manja menjana waktu nguteh, mengabaikan tetapi menjana yang lain. Jadi jawabannya adalah yang ini. Jawabannya yang ini. Malam ini Anda bersama keluarga berkumpul makan ini gawai ya. Pernah juga kita bahas ya. Kalau di sosiokultura membiarkan mereka kalau di ujian itu menunjukkan siapa yang paling bisa melakukan eh apa menggunakan ini. Jadi jawabannya ini, menggunakan media. Oke. Oke, silakan benar berapa teman-teman dari 30. Nah, mudah-mudahan kalau untuk rekaman besok ya. Karena saya nggak mungkin masukin rekaman eh, hari ini kami down internetnya. Waktu 25 21 bagus, ini sudah mulai. Jadi saya ingatkan bahwa Anda jangan menghafal soal tapi pahami apa yang harus dilakukan. Saya ingatkan kembali bahwa mulai hari Senin insya Allah kita sudah mulai kuliah pagi. Ada kuliah pagi, saya nanti kita sepakati apakah pukul 5 atau pukul 8. Nanti biasanya kalau misalnya saya tiba-tiba harus rapat pukul 8, mungkin nanti kita robah-robah waktunya ya. Yang penting ada setiap hari itu ada dua Zoom yang bisa kita laksanakan supaya kita nambah materi atau nambah pengetahuan. Demikian dari saya untuk malam ini. Terima kasih untuk rekaman. Insya Allah secepatnya besok insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.